Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami akan dengar. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Sabtu 17 Februari 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, hikmat Tuhan selalu menyertai. Mungkin kita masih ingat, hidup di para-para, hotang di perladian. Nadi sukna punah hata, na oto tukang dedisan. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa orang Batak sangat mementingkan ilmu dan pengetahuan, di mana dia terus belajar dan berlatih, supaya dia kelak menjadi anak yang sukses. Kelak nantinya dia mendapatkan bekal di perantauan. Untuk itulah dia mementingkan ilmu dan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan kita juga sangat mementingkan yang namanya ilmu pengetahuan, kecerdasan intelektual, supaya kita semakin berkembang dan berkembang, semakin mengetahui teknologi. Dan jangan ketinggalan zaman sekarang ini ya, tapi benar-benar butuh sepenuhnya rajin belajar dan berlatih, yang pastinya kita akan mendapatkannya. Tetapi bagaimana kita senantiasa di dalam hikmat dan penyertaan tangan Tuhan, supaya kita senantiasa mengedepankan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kepintaran kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita, baiklah sepatutnya lah kita juga senantiasa berhikmat yang daripada Tuhan, melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah hanya pintar, cerdas, tetapi tidak berhikmat yang daripada Tuhan. Mana juga dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini mengingatkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Mana bangsa Israel ini adalah mementingkan dirinya sendiri. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk itulah Tuhan senantiasa menyertai mereka, tetapi mereka lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, karena hasil daripada keringat mereka memenuhi semua keinginan mereka. Dan juga mereka mengatakan di dalam setiap kehidupannya, mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, di mana mereka senantiasa hanya mengedepankan kecerdasan, kepintaran mereka sendiri. Dan mereka tidak mempergunakan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, maka Tuhan juga akan menyembunyikan wajahnya
daripada bangsa Israel ini. Dan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk dan juga bangsa yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah memberontak di hadapan Tuhan. Setiap kecerdasan intelektual yang sudah Tuhan berikan kepada kita, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan menyertai setiap orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan di dalam setiap hidupmu. Benar-benarlah berbuah yang baik, yang manis di dalam setiap hidupmu. Jangan pernah di dalam setiap kehidupan kita ini kita mengatakan bahwa ini adalah hasil jerih payah kita, ya. Jangan. Tapi mari agungkan nama Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita. Apapun itu, kalau kita di dalam Tuhan, yang pastinya hikmat Tuhan selalu menyertai kita. Jangan kiranya nantinya Tuhan mengambil hikmat kebijaksanaan yang sudah diberikannya kepada kita. Itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan itu juga diberikannya secara gratis kepada kita. Oleh sebab itu, senantiasalah berhikmat senantiasa dan juga melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Sebagaimana Raja Salomo senantiasa selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan, dan dia juga selalu meminta kebijaksanaan kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberikannya kepada Raja Salomo. Dan itu juga yang dia lakukan di dalam setiap kehidupannya, melakukan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan kepada hidupnya. Demikian halnya dengan kita, supaya kita patutlah untuk meminta kebijaksanaan kepada Tuhan dan juga senantiasa melakukannya di dalam hidup kita sehari-harinya. Agungkanlah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami supaya kami senantiasa berhikmat dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Patutlah kami Tuhan mengagungkan nama Tuhan. Patutlah kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Bapa yang baik, sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, dan berkati setiap anak yang Tuhan titipkan kepada mereka, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami. Berikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan. Berkati setiap obat yang mereka makan, supaya mereka senantiasa mendapatkan kesembuhan dan juga senantiasa kuat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-harinya. Bapa yang baik, setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baiklah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, supaya mereka memenangkan setiap pergumulan yang mereka lalui. Bapa yang baik, sertai kami di dalam satu hari ini, dan juga tangan Tuhan yang menopang kami melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap hidup kami. Puji Tuhan, terpuji termulialah nama Tuhan, agung nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin.